Nah, dari sini jangan lupa, karena untuk soal yang kita buat dengan Google Form itu harus kita nilai dengan manual, maka kita harus mencantumkan dulu nama siswanya di sini. Kemudian tambah soal lagi. Kita klik tambah soal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menampilkan soalnya satu per satu per halaman atau mau sekaligus. Kalau mau sekaligus, tampilkannya Bapak Ibu tinggal tambah soal, tambah soal, tambah soal aja terus. Misalkan soalnya adalah nah, kemudian buat opsinya. Nah, setelah buat soal seperti ini, kita buat kunci jawabannya. Kita pilih misalnya jawaban 10. Kemudian kita kasih poin. Poinnya apakah mau langsung atau skor aja, skor. Itu terserah Bapak Ibu nantinya. Kami misalkan poinnya 10. Kemudian klik selesai. Nah, ini satu soal. Tidak akan banyak-banyak. Nah, kemudian kalau misalkan soal nomor 2 mau kita pisahkan, ya, menjadi halaman selanjutnya. Kalau kita lihat tampilan ini adalah tampilan satu halaman. Ini satu halaman tampilannya. Nah, kalau misalkan mau kita pisahkan soal ini menjadi halaman yang lain, kita tambah bagian dulu. Tambahkan bagian. Kemudian kita tambah soal. Misalkan kita pilih jawabannya 16. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Kita pilih kunci jawabannya. Poinnya juga sama. Nah, kalau ada dua bagian seperti ini bagian pertama, ini bagian kedua, maka tampilannya akan jadi beda tampilan soalnya Bapak Ibu. Nah, ini hanya soal pertama saja yang muncul. Karena ini wajib, maka ini harus diisi dulu. Kita klik ke soal berikutnya. Ini. Jadi ada di halaman berikutnya akan muncul soalnya. Dan selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini sudah selesai, ini Bapak Ibu tidak perlu save lagi. Tidak perlu di-save lagi, ini bisa langsung masuk ke Classroom.
Kita tutup penilaian harian ini. Ini sudah muncul ke penilaian harian ketika kita klik. Nah, kemudian kita kasih judul. Sama seperti tadi, kita kasih tanggal batasan waktunya. Kita kasih waktunya juga. Kalau sudah, ini bisa Bapak Ibu ganti juga ya. Oh, maaf. Kita langsung tugaskan saja. Kita klik tugaskan. Oke. Oh, ada yang keliru. Ini harusnya topiknya kita pilih dulu. Topiknya ada di topik penilaian. Kemudian klik simpan. Kenapa topik harus kita pilih? Agar nanti letaknya sesuai dengan yang kita inginkan. Maka ketika menambahkan materi atau menambahkan tugas penilaian, maka topik harus selalu diisi. Mau kita simpan di mana? Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk mengoreksi, ini yang seringkali terlupakan, ketika siswa sudah mengerjakan, ini 12 orang diberikan, saya cek, ya kebetulan ada file saya di situ. Saya akan login akan masuk ke kelas dengan akun yang lain. Di sini 12B dengan akun yang lain. Saya akan coba lakukan penilaian. Saya klik kirim. Nah, ketika sudah terkirim, kita cek lagi apakah sudah ada penilaian sudah masuk atau belum. Saya refresh dulu. Jadi ini klik buka tugas, ini harus diklik agar tanggapan bisa dianggap sebagai selesai. Maka di sini akan muncul batalkan pengiriman karena sudah diserahkan. Kalau kita mau membatalkan pengiriman, siswa membatalkan pengiriman, maka tampilan di sini akan kembali 0. Nah, ketika sudah diserahkan, kita lihat hasilnya. Di sini tidak ada nilainya secara langsung. Nah, Bapak Ibu harus buka dulu penilaian harian ini. Ini yang kemarin jadi masalah. Kenapa nilainya nggak langsung masuk? Gitu. Jadi Bapak Ibu buka dulu penilaian harian ini. Kalau tadi di video Pak Fatur itu ada gambar pensilnya di atas. Kalau saya gambar pensil ada di bawah. Klik edit formulir. Nah, dari sini kita lihat ada respon 1, yaitu siswa yang tadi mengerjakan. Kita klik respon. Nah, di sini nilainya ada. Untuk lebih memudahkan lagi, kita buat dengan spreadsheet, yaitu Excel online. Kita buatkan spreadsheet-nya. Nah, karena di skornya 20 dari 20,
bisa kita buat nilai totalnya. Nilai akhir sama dengan ini 20 kali 100. Maka nilainya adalah 100. Nah, setelah ini kita kembali ke classroom. Ke kelas. Kita kasih nilai bahwa anak ini mendapat nilai 100. Nah, kalau sudah ini harus dikembalikan Bapak Ibu ya. Karena kalau tidak dikembalikan, maka siswa tidak akan tahu nilainya dapat berapa. Nilainya dapat berapa. Maka kita klik kembalikan. Boleh dikasih komentar, boleh tidak. Kita klik kembalikan. Ya. Nah, kita lihat di siswa, dari hasil penilaian ini untuk siswanya. Nah, di sini tadi yang sudah dikerjakan adalah ulangan harian. Ulangan harian. Penilaian harian. Kita klik penilaian harian. Lihat tugas. Oh. Maaf, bentar. Oh, maaf, ini sini nilainya sudah muncul Bapak Ibu. Nilai siswa sudah muncul di sini. Di akun siswanya. Kita sudah kasih nilai. Ya, itu mungkin Bu Desi yang yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Saya kembalikan ke Bu Desi. Iya, Bu Endang ya. Oh, Bu Endang ya, maaf. Saya kembali ke Bu Endang, enggak? Bu Endang enggak? Oke, terima kasih Pak Fani atas penjelasan yang sudah disampaikan. Mungkin dari beberapa peserta, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Fani, ada yang jelas, ada yang belum jelas, atau mungkin akan mengetahuinya secara detail terkait materi kita pada hari ini. Silahkan dibuka pertanyaan untuk para peserta. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi kita pada pleno hari ini. Yang pertama mungkin Bu Desi. Ya. Dipilihkan, ini ada yang Pak Suherman ini. Pak Suherman ya, mengangkat tangannya. Bisa diklik Sebentar, Bu. Ya. Aduh, kok nggak ketemu ya? Atau mungkin dari Bu Desi ada yang langsung. Ini ada Pak Mas Laini ya? Oke, Pak Mas Laini. Silahkan Pak Mas Laini. Sebentar, saya. Iya. Sudah. Mas Laini, silahkan ya. Ya, Assalamualaikum Pak Fani, Bu Desi. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak. Ini sebenarnya mau saya tanyakan terkait dengan pengalaman ketika kami menggunakan Google Form pada saat penilaian ujian sekolah kemarin. Ya. Ada siswa ketika mengerjakan soal tiba-tiba terputus jaringan internetnya sehingga jawabannya semuanya itu hilang. Apakah kita bisa mensiasati agar jawaban siswa itu tetap tersimpan dan tidak mengulang dari awal lagi? Kemudian yang kedua, ini mungkin kelemahan dari GF. Apakah ada di PC atau di smartphone aplikasi web browser layaknya Examro di UNBK yang digunakan kemarin itu, siswa tidak bisa men-screenshot soal ataukah dia browsing soal di Google misalkan? Itu aja Pak, makasih.
Oke, Pak Fani silahkan terkait dengan pertanyaan Pak Mas Laini terkait bahwa ujian sekolah tiba-tiba siswa mengikuti ujian sekolah tiba-tiba terputus menggunakan GF ya Pak, Google Form. Jawaban siswa bagaimana mensiasati jawaban siswa itu tersimpan sehingga tidak mengulang dari awal. Yang kedua, kelemahan GF itu tidak bisa atau bisa di screenshot. Bagaimana kalau nggak bisa di screenshot kayak gitu? Baik Bapak, Ibu. Begini Pak Mas Laini ya, untuk penggunaan GF, setahu saya, karena dia online, selama belum terkirim, maka jawaban tidak akan tersimpan. Gitu. Saya juga sudah beberapa kali mencoba mencari gimana solusinya untuk mengatasi masalah tersebut. Karena ketika jaringan error, siswa terpaksa harus mengulang dari awal. Nah, sampai saat ini saya belum menemukan bagaimana solusi ketika jaringan down gitu. Karena ini aplikasinya aplikasi online, Pak. Jadi sangat tergantung dengan jaringannya. Gitu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua terkait dengan ada nggak aplikasi yang kayak exam browser begitu ya Pak Mas ini ya? Iya. Exam browser untuk UNBK sehingga anak hanya bisa buka satu stand alone tab gitu. saja ya. Gitu. Kalau untuk GF, penggunaan GF saya belum menemukan Pak. Karena ini yang saya tahu ini karena full online, Mbak. Kalau yang semi kayak misalkan soal UNBK gitu, pernah bisa juga mengatasinya dengan melakukan sedikit modifikasi pada exam browser yang ada yang biasa dipakai di UNBK. Online juga ada yang gratis, Pak. Tapi saya kemarin lupa lagi dia belum bisa digunakan kalau untuk GF. Karena itu dia harus offline, Mbak. Masalah dia harus offline. Kalau untuk GF saya belum bisa memberikan jawaban, Mbak. Supaya siswa tidak bisa membuka yang lain. Oh iya itu, Pak. Oke, makasih Pak Fani. Iya, sama-sama Pak Mas Laini. Oke, semoga puas dengan jawabannya. Nanti kita coba browse lagi, kita cari aturan-aturannya atau setting-settingnya yang mungkin masih tersimpan, kita belum explore. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, Bu Desi, silakan dipilih. Ya, Ibu. Pak Mas Laininya di off kan? Ya. Iya. Aduh. Saya mood tapi ya sudah. Ini tadi ada yang mengangkat tangan dari awal, namanya Pak Budi Sudarmaji. Oke, boleh. Iya. Silakan Pak Budi, apa yang ingin dipertanyakan? Pak Budi. Pak Budi Sudarmaji. Pak Budi sudah dihidupkan speakernya, silakan. Tidak respon Bu, ganti aja. Tidak respon ya? Ya. Baik, ya. Kemudian ada Ibu Ida. Ibu? Bentar ya, Ibu. Ibu Ida Nur Santi. Ibu Nida. Ya, coba saya. Ibu Ida. Halo Ibu Ida. Ibu Ida. Silakan. Ibu Ida Nursanti. Ibu Ida Nursanti dan Ibu Usman. Ida Usman. Ida Usman ya. Bu Ida Nursanti mungkin belum siap ya. Ida Usman ya. Ibu Ida Usman. Ya, halo. Makanya saya bilang. Ibu silakan Ibu, Bu Ida silakan apa yang ditanyakan.
Makasih banyak Bu. Ini masih sebenarnya tadi malam ini mau bertanya Bu tentang GF ini. Pak Fani, halo. Iya Bu Ida. Ini kan ketika kita membuat di GF itu soal kan ada dua pilihan. Kalau memang sudah ada yang dibuat sebelumnya kan bisa pilih Google Drive. Kalau tidak berarti kita isi di Blend Quiz. Saya coba kemarin mengisi di Blend Quiz itu, titelnya itu di form itu tidak berubah Pak. Saya sudah ganti dua-duanya di luar form dengan di dalam form itu sudah nulis, tapi ketika saya menugaskan ke siswa itu masih tertulis Blend Quiz. Apa ada kesalahan ini Pak ya atau bagaimana? Karena dua-duanya saya sudah rubah di dalam di formnya dengan di luarnya itu. Saya sudah tulis tugas ulangan semester misalnya. Tapi ketika saya ngirim itu masih tetap Blend Quiz. Nah, kemarin di tutorial itu katanya bisa di-refresh. Ini cara refreshnya gimana Pak? Karena saya coba klik kanan untuk refresh itu tidak muncul refresh. Itu yang pertama Pak ya. Kemudian yang kedua, kemarin kan kebetulan kita ada soal-soal sudah diupload di Google Form itu, tapi pakai akun sekolah. Gimana caranya ini kita copy dari akun sekolah ke akun kita? Yang duanya itu dipakai di kapan, yang satunya dipakai dulu mengelas. Ya. Masih bisa Pak ya? Ya. Oke, cukup ya Bu. Silakan Pak Fani terkait dengan pertanyaan Ibu Ida Usman. Begini Bu Ida ya, untuk pertanyaan jurusan terkait dengan kenapa nama file tidak berubah, itu biasanya pertama saya coba share screen dulu Bu, bentar. Ya silakan Pak. Nah, ada dua yang harus biasanya. Pertama di judul di sini, screen udah muncul kan Bu ya? Iya benar. Udah. Nah, pertama di bagian satu ini judul. Ini kita judul apa ya? Penilaian harian. Nah, di bagian ini juga bagian atas. Sama. Ini kan biasanya pojok kiri atas. Ini kan kalau awal itu tulisannya Blank Quiz. Ini kita ganti juga. Ketika ini kita ganti, maka tidak perlu kita simpan. Karena ini secara otomatis Google itu akan menyimpan setiap perubahan yang kita lakukan. Ini nama filenya penilaian harian 1. Nah, di tugas siswa, saya coba buka dulu tugas kelasnya. Penilaian harian. Nah, ini masih penilaian harian nama filenya. Saya akan coba ganti di sini. Penilaian harian 1 nama filenya. Nah, ini biasanya otomatis pada tugas kelas. Ini kalau kita refresh itu akan berubah jadi penilaian harian 1. Kita lihat tugas. Ini penilaian harian 1 ya. Kita coba edit dulu di sininya. Kita refresh-nya itu dengan menekan Ctrl F5, Bu. Ctrl F5 itu fungsinya melakukan refresh sekaligus membersihkan cache browser atau apa nama cache itu ya. Cache itu adalah biasanya sampah-sampah yang ditinggalkan. Pencarian. Bukan, kan biasanya kalau kita udah browsing itu suka ada sisa-sisa alamat browsing gitu. Nah, kalau kita Ctrl F5 atau Shift F5 refresh-nya itu biasanya
sekaligus membersihkan sampah atau alamat-alamat yang pernah kita browsing. Sekaligus membersihkan, biasanya suka ada iklan dan sebagainya gitu. Nah itu yang pertama untuk penamaan ya. Untuk nama. Kemudian yang kedua, tadi itu apa? Yang kedua terkait udah buat soal di akun sekolah, bisa nggak di copy di akunnya? Ke akun pribadi gitu. Ya. Oke. Mungkin nanti dari mentor yang lain bisa ikut menambahkan ya terkait jawaban yang tadi. Untuk memindahkan sebenarnya bisa saja Ibu ya. Sebenarnya bisa saja memindahkan dari satu akun ke akun Google yang lain. Kayak misalkan begini Pak Ibu ya. Saya di sini ada beberapa akun yang biasa saya gunakan. Ada akun kesiswaan, akun pribadi, ada 2 akun pribadi, kemudian akun sekolah. Ini akun kesiswaan ini masih yang gratis. Ya. Kemudian ada akun G Suite. Nah, saya pernah coba kemarin memindahkan dengan cara melakukan salin. Misalkan gini, ini kita share dulu. Saya coba ambil dari Google Drive saya, yang ini. Dan misalkan saya akan membagikan file, ambil satu file, contoh file aja. KTA misalkan, KTMN. Ini saya akan bagikan. Ini saya klik kanan, kemudian saya klik bagikan, atau dapatkan link yang dibagikan. Supaya ke pribadi, kita klik bagikan saja. Nah, kita masukkan emailnya. Misalkan tadi yang ini Ivan 1605, saya akan bagikan dengan akun sekolah. Oh, maaf kalau akun sekolah agak repot, apa-apa lah. Serta satu lagi dengan saya bagikan dengan 2 orang ini. Ubah di sini settingannya dapat mengedit. Kemudian saya klik kirim. Ya, ini dibagikan dengan 2 orang ini. Nah, dari sini saya akan buka akun yang tadi. Sudah ke Gmail. Ini nggak bisa langsung. Ini sudah ada akun yang dibagikan. Akun tadi ini dibagikan. Just set just now by Fani Dian Irfani. Ini saya gunakan akun sekolah, Bu. Ya, Bu Ida. Ini saya gunakan akun sekolah. Maka ini akan muncul di akun kita yang sekolah. Tinggal kita buka, atau agar data ini masuk ke drive sekolah ini, kita klik kanan. Nah, di sini ada bukan make a copy. Make a copy. Jadi buat kopiannya di sini. Buat salinan gitu ya. Ini saya masih bahasa Inggris ya, mohon maaf Bapak Ibu. Agak bukan tidak cinta bahasa Indonesia, karena kalau pakai bahasa Indonesia agak kagok gitu. Ini buat salinan di sini Bapak Ibu. Make a copy. Nanti file ini akan menjadi copy of nama filenya atau salinan. Dan ini letaknya sekarang sudah di akun sekolah. Itu caranya kalau meng-share
dari satu akun Google ke akun Google yang lain. Itu tekniknya. Kalau yang lain ada teknik yang lain, mah nggak di-share gitu biar ada yang lebih mudah mungkin ya. Itu mungkin Bu Lena. Ya, demikian ya Ibu Ida. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya ada dari pertanyaan dari chat Pak Fani dari Bu Musdalifah. Dari Bu Musdalifah menanyakan bagaimana mengatur waktu kuis online, misalnya hanya dikerjakan sampai 2 jam saja. Bisa enggak ini Pak kira-kira Pak? Terus yang kedua, dia ada juga 2 cara. Bagaimana membuat kuesioner di Google Classroom atau di Quizzes. Nah, kalau di Quizzes ini kayaknya nanti saja ya pas Quizzes ya. Tapi kalau di Google Classroom bisa juga dijelaskan Pak Fani. Silakan. Baik. Yang pertama masalah waktu tadi Bu ya? Iya, setting waktu. Waktu kalau hanya 2 jam saja misalkan. Ya. Artinya gini, kalau misalkan kita mau setting waktu pekerjaan, misalkan saya ambil yang dari ulangan harian saja Bu ya. Nah misalkan ini, yang terbaru itu yang ini. Saya coba edit dulu. Maaf, tampilannya belum ya. Ya, saya buka dulu yang tugas yang tadi saya buat. Saya klik edit. Nah, di sini kan ada tenggat waktu. Misalkan ada tenggat waktu di sini. Biasanya kalau misalkan kita ingin, kalau saya ingin cukup 2 jam saja. Kita kasih tenggat waktu. Tenggat waktunya misalkan kita mau ulangan jam berapa? Misalkan kita ulangan jam 8 sampai jam 10. Nah, berarti hari Jumat nih, jam 8 sampai jam 10. Berarti tanggal 3 April, ininya kita ubah waktunya menjadi jam 10.00. Nah, ini di postingnya jangan sekarang. Tapi posting menjelang ulangan. Jam 8. Jam 8 misalkan postingnya. Karena minta waktunya 2 jam. Nah gitu, seperti itu. Itu tekniknya kalau misalkan mau membuat tenggat waktu Bu. Ya, disiasati gitu ya Pak ya. Betul Bu, disiasati seperti itu. Mau sehari juga boleh ya Pak ya. Gimana Bu? Mau sehari. Mau sehari juga boleh Bu. Tergantung kita itu. Tenggat waktunya itu ya Pak ya. Tergantung kita. Terus satu lagi tadi yaitu cara membuat kuesioner di GC Pak. Cara membuat kuesioner di GC. Kita buka dulu. Nah, sebenarnya untuk kuesioner kayaknya sama ya Pak, sama saja seperti sama dengan menggunakan Google Form ya kayaknya ya. Sama dengan menggunakan Google Form juga, hanya nanti di situnya nanti indikatornya ya, gitu. Yang kita sesuai dengan kemauan kita, keperluan. Sesuaikan dengan keperluan kita. Dan misalkan saya ambil contoh dulu Bu ya. Ya silakan Pak. Saya ambil dari blank quiz dulu. Nah di sini biasanya pilihannya ini nih. Ya. Nah di sini ada skala linier. Biasanya kalau untuk kuesioner, ini kita gunakan skala linier. Itu pilihannya tinggal kita pilih untuk kuesioner. Jadi gunakan skala linier kalau untuk kuesioner, gitu Bu ya. Itu saja mungkin dari yang lain, dari mentor yang lain ada tambahan? Saya kira mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu panelis terkait apa yang ditanyakan oleh Bu Musdalifah tadi. Bapak Ibu, lanjut. Dari Pak Eko enggak? Ada tambahan mungkin? Kalau kuesioner ya tergantung dari kuesioner yang bagaimana. Salah satu yang dicontohkan itu kan betul, yang punya Pak Fani itu pakai skala. Nah itu salah satu kuesioner yang paling mudah sih menurut saya gitu. Misalkan kuesioner yang IC ya kita pilihnya yang jawaban singkat atau uraian gitu aja lah. Iya. Sama.
disesuaikan dengan kebutuhan peneliti ya, biasanya pencari data gitu ya. Ya betul Ibu. Ketika kita butuh data yang harus jawaban uraian, ya kita pilih yang jawaban panjang atau rincian singkat gitu. Ya, oke Bu Musdalifah, semoga puas dan bisa dicoba. Selanjutnya Pak, masih pertanyaan di chat nih dari Pak Kasidi Sidahuruk. Dikatakan di silabus ada materi menggunakan postingan yang sudah digunakan atau yang sudah pernah ada. Apa maksudnya dan bagaimana caranya Bu, Pak? Iya, baik Pak, Bu Enang. Pertanyaan dari Pak Kasidi saya sudah dijawab tadi malam ini ya. Dari Menggunakan, Pak Kasidi. Ini semalam sudah dijawab oleh Pak Eko, gitu. Sudah memberikan contoh menggunakan mungkin beliau mungkin beliau tidak hadir. Ruangan. Oke, silakan Pak, dijawab saja nggak apa-apa. Caranya di sini reuse klik buat, kemudian gunakan kembali postingan. Iya. Ini kalau kita mau postingan yang sudah ada kita gunakan di kelas yang lain. Iya. Caranya saya share screen dulu. Caranya kelihatan layarnya Bu? Kelihatan Pak. Baik. Klik buat, kemudian pilih gunakan kembali postingan. Itu Pak Kasidi ya. Iya. Nah, yang mau kita pilih mana? Misalkan yang mau kita pilih adalah penilaian atau ulangan harian barisan dan deret. Saya klik ini. Nah, kita buat salinan, boleh kita buat, boleh enggak ini. Ini opsional ya. Klik gunakan kembali. Nah, boleh kita ganti judulnya. Kemudian misalkan ini kelasnya kalau ada, kebetulan di saya hanya ada satu kelas Bapak ya. Ini kelasnya nanti kalau ada 2 atau 3, ini bisa dipilih di sini. Iya, muncul ya Pak ya. Muncul kelas pilihannya di sini. Semua mau digunakan di kelas muncul. mana gitu. Mau digunakan di kelas mana. Iya. Gitu. Ya. Kemudian batas waktunya karena ini bentuknya kuis, isi semuanya. Kalau materi, ini hanya pilihan hanya ada di kelasnya saja. Pilih kelas mana yang mau kita gunakan, kemudian topiknya topik apa. Kalau materi. Kalau kita lihat ini ada pilihan semua siswa, berarti bisa dipilih ya Pak. Dipilih siswa mana yang mau kita siswa mana yang akan kita. Karena ini kuis, maka ada pilihan semua siswa. Oh iya. Kalau materi itu biasanya ini nggak ada, yang ada hanya kelas dengan topik kalau nggak salah. Kalau remedial Pak bisa ya. Kalau remedial baru iya, bisa. Dipilih siswa yang remedi ya Pak ya. Iya. Bisa seperti kemarin ada pertanyaannya seperti itu di waktu kita di chat room itu ya. Bisa nggak milih apa namanya siswa tertentu yang akan kita beri tugas gitu. Pakai reuse itu berarti bisa ya Pak ya. Bisa Bu. Oke Pak Kasidi, demikian jawaban jelas sekali, bisa dicobakan oleh Bapak. Kita intinya sebenarnya kita ini coba salah, coba lagi, jangan takut salah gitu. Oke, selanjutnya Bu Desi, ada lagi yang raise hand mungkin? Iya Bu, ini saya coba Bu Ratna Agustin ya. Bu Ratna Agustin, halo. Bu Ratna, silakan pertanyaannya. Halo Bu Ratna. Bu Ratna mungkin nggak aktif Bu. Suaranya sudah. Oh ada. Mungkin ada ya. Ya silakan Bu. Kecil sekali atau bagaimana? Halo Bu Ratna. Iya silakan Bu. Apa yang ingin ditanyakan? Ya, sudah cukup jelas Bu. Oh cukup jelas. Oh tadi Bu sudah ya. Tangan kirain kita. Iya. Baik. Kepencet kayaknya. Kemudian ada Pak Lili atau Bu Lili nih. Saya coba. Bapak atau Ibu? Lili Sahli. Bapaknya. Bapak ya.
Bapak Lili. Halo Bapak. Pak Lili, silahkan Pak. Apa yang ingin ditanyakan? Belum ada sepertinya ya. Kemudian Dari selain mungkin ada di ini QA saya itu nggak bisa keluar nih, jadi nggak terdetek nih yang di question and answer. Mungkin dari Bu Pak Ibu bisa memberikan jawaban lewat chatnya. Pak Hayandi. Pak Ayadi, silakan Pak Ayadi. Ada yang ingin disampaikan? Pak Ayadi. Ini ada dari chat dari Ibu Siti Istiqomah, tapi kayaknya ini menyemangati diri sendiri nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pengen dapat kejelasan lagi yang soal uraian mulai dari membuat, mengoreksi, mengembalikan hasil kayak gini. Itu. Tapi sepertinya tadi sudah dijelaskan ya Pak secara detail ya Pak. Bagaimana membuat, mengoreksi dan mengembalikan hasil ke siswa. Ini Bu ada pertanyaan Bu cukup menarik di KIA sebenarnya. Iya Pak. Dari Ibu Farhana ya. Bisakah anak melihat skor tapi tidak melihat hasil jawaban? Karena saya coba beberapa kali melihat skor pasti ada review jawabannya, minta pencerahannya. Gitu. Sebenarnya kalau jawaban, jadi kalau melihat skor dengan jawaban yang dibuat oleh anak itu bisa. Kalau kunci itu bisa kita setting, gitu. Ya. Kunci jawaban bisa disetting. Bisa kita setting, bisa ditampilkan atau tidak, gitu. Saya coba saya stream lagi Bu. Saya ambil dari drive saya, misalkan ini. Ulangan harian bangun ruang. Untuk pilihan ganda ya Pak? Iya, pilihan ganda. Gitu, ya. Untuk pilihan ganda. Nah, untuk kalau misalkan anak sudah selesai, ini biasanya langsung muncul lihat skor dan jawaban sering muncul gitu. Karena kita sering kali lupa melakukan setting di sini. Ini. Kalau misalnya hanya ingin satu kali, batasin ke satu tanggapan. Kemudian edit setelah mengirimkan jangan di checklist. Ini juga jangan di checklist. Yang kedua presentasi juga. Ini kalau mau kita acak urutan pertanyaan. Makanya saya kalau soal kadang kalau bikin soal tidak pernah dikasih nomor soal. Acak gitu ya. Nah, supaya soalnya acak. Jadi ditampilkan per soal. Satu halaman satu soal gitu. Nah, kemudian pada kuis, nah ini nih. Responnya dapat melihat hanya nilai poin saja. Jawaban sebenarnya jangan di checklist. Checklist ya, checklist nah, ini kosongkan aja. Hanya nilai poin saja. Kalau misalkan anak, saya nggak mau anaknya supaya nggak tahu nilai akhir, misalkan nanti aja diumumkan nilainya. Ini kosongkan. Kalau misalnya mau sama guru diumumkan. Tapi kalau misalkan mau supaya anak tahu langsung nilainya, ya ini tampilkan. Tapi dia tidak tahu jawabannya. Nah itu Bu, anak tidak akan tahu jawaban akhirnya seperti jawaban yang benarnya yang mana. Iya betul. Itu yang ada adalah jawaban yang dia berikan pada saat tes itu. Gitu. Jadi hanya ini yang di checklist ya Bu Farhana. Hanya nilai poin saya jawaban yang benar dan pertanyaan tidak terjawab, ini jangan di checklist. Kalau jawaban yang benar di checklist maka kunci jawaban akan keluar. Seperti itu. Atau yang kedua bisa juga misalkan Ibu gunakan ini dan rilis nilainya setelah pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Nah ini nanti setelah ada peninjauan manual ini akan dikirim, ini kalau saya tidak salah ya, kalau saya tidak salah akan dikirim melalui email nilainya, email yang terdaftar pada saat dia masuk gitu. Seperti itu Ibu. Dari
pertanyaan tadi. Oke, Pak, ini Bagaimana? ada lagi di chat dari Ibu Nova Kurniati. Bagaimana caranya buat soal kalau soalnya diberi teks? Setelah teks ada pertanyaannya. Diberi teks, setelah teks ada pertanyaannya. Apa maksudnya ini? Bagaimana caranya buat soal kalau ada wacana gitu. Ya. Mungkin ada wacana ya. Wacana dulu mungkin ya. Ya kalau sebenarnya saya langsung jawab aja. Sebenarnya sama saja ya seperti bikin soal dibuat langsung gitu. Jadi tinggal buat teksnya. Saya share lagi, coba saya kasih contoh dulu. Bisa screen pakai gambar, mungkin ditempel pakai gambar, bisa juga ya Pak ya? Tempel pakai gambar, bisa juga saya buat dari nol dulu deh. Iya. Teks sih. Jadi soalnya dalam bentuk teks. Jadi kalau misalkan mau pertanyaan di sini tinggal berikan saja teksnya langsung. Bisa dalam bentuk gambar atau langsung dalam bentuk teks. Iya benar. Karena ini tidak terbatas di sini panjang pertanyaannya. Setahu saya tidak terbatas gitu. Cuman nggak tahu nih, benar nggak Pak Eko? Di sini tidak terbatas tulisannya. Pak Eko? Ya benar sih Pak Wani. Nggak terbatas kan Pak ini Pak ya, panjang teksnya? Iya sih. Kayaknya nggak terbatas sih. Ya. Cuma kebetulan soal matematika kan nggak ada yang sampai panjang Pak. Itu salahnya. Sekarang kita bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ini kan yang jadi tidak hanya matematik sekarang Pak, ada bahasa Indonesia, ada PKN juga gitu. Jadi bisa panjang di sini gitu. Tapi kalau untuk efisiennya itu pakai gambar juga bisa sih, itu di screenshotnya itu dibuat dulu bisa di juga, gitu. Word gitu bisa ya Pak, dibuat di Word, setelah itu screenshot tempel gambar juga bisa kalau misalnya kesulitan gitu. Bisa juga kayak gitu. Kalau praktis untuk ini Pak, untuk apa misalnya ada alenia begitu kan, dia menjorok seperti itu. Kalau di pertanyaan langsung seperti itu kan dia nanti jadinya semuanya tersusun langsung begitu. Iya, betul. Kalau di bahasa Indonesia itu ya ada teks itu. Makanya untuk apa itu mendingan ditulis dulu di Word, Ibu screenshot gitu ya. Betul. Screenshot, tempel gambar gitu, mensiasatinya gitu. Teks aslinya tetap kelihatan teks aslinya. Mensiasatinya. Betul. Ya, nah seperti itu mungkin jawabannya. Mungkin Mbak Bu Desi mungkin ada yang ingin bertanya pakai Ryzen itu. Ada di chat sebentar, saya mungkin bisa bacakan Pak Fani. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari Ibu Iva Nuraini. Pertanyaannya, saat kita membuat kuis dengan GF dengan soal yang sama, maka respon dan nilainya itu tergabung jika ingin hasilnya tergabung begitu. Mungkin dipakai ulang kemudian responnya tergabung. Jika ingin hasilnya terpisah, apakah setting hari dan waktu dibuat berbeda atau bagaimana? Oke, Bu. Jadi kalau misalkan dia sudah dipakai di satu kelas, mau digunakan lagi di kelas lain, itu mungkin Bu ya. Iya. Artinya menggunakan reuse itu mungkin ya, reuse. Nah, jadi kalau misalkan GFORM-nya mau digunakan di beberapa kelas di GC ini, nanti ketika kita buka GFORM ya, nah ini kan ketika menilai GFORM ini kan nanti ada ngeceknya di sini kan Bu ya. Kemudian respon. Nah, diambil dari sini ya. Iya bisa. Di spreadsheet-nya gitu. Kita buat spreadsheet-nya dulu supaya memudahkan. Kalau lihat di sini akan repot karena di sini yang muncul sudah semuanya banyak gitu. Iya. Ini 41 siswa ini. Nah, kita buat. Nah, nanti kita gunakan. Kalau kita gunakan ini di kelas lain, biasanya spreadsheet-nya juga akan sama. Gitu.
Saya biasa mengakalinya gini, ketika satu kelas sudah selesai, saya buka spreadsheet, saya buka sheet-nya, kemudian di ini saya buatkan, misalkan gini, yang ini saya blok semua, dari hal nomor 2, ini saya lakukan ya, mungkin Pak Eko mungkin ada yang lain, pernah juga menggunakan cara yang lain. Ini saya cut, saya salin. Salin boleh, potong boleh. Kemudian kita tambahkan sheet yang baru. Sheet yang baru kita kesin nama kelas dulu. Backup data lah ya katanya. Nah, di backup dulu datanya. Itu ubah nama. Ya, ubah nama dulu, misalkan 12J. Saya pastikan di sini. Salin dulu. Maaf. Nah, nanti form yang ini kita kosongkan. Lihat aja langsung. Gitu. Nah, biasanya kalau ini sudah kita delete, ketika ada anak yang mengerjakan lagi, nomor urut ini akan minta lanjut di nomor 42 biasanya. Maka ini kita hapus dulu dari nomor 1 sampai 42. Kita hapus baris 2 sampai 42. Sehingga nanti ketika mengerjakan yang baru, dia mulai di nomor 1 lagi gitu. Seperti itu. Itu teknik yang saya lakukan. Mungkin Pak Eko punya teknik lain sih ya. Persilakan Pak. Atau mentor yang lain ada teknik yang lain. Halo? Ya. Silakan Pak Eko. Masuk Pak Eko. Oke. Ya, kalau saya biasanya Pak Fani di identitas itu ditambah. Ya. Oh iya. Pakai kelas ya? Kelas A atau B atau C gitu. Jadi terdetek ya Pak Eko ya. Halo, saya ingin menambahkan. Ya. Halo. Jadi ketika di identitas awal itu. Halo. Pak Eko, jaringannya kayaknya. Ini Pak Gutman ya? Iya, betul. Saya ingin menambahkan begini. Pak Gutman mau menambahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Maaf Pak Fani, saya menambahkan Pak Fani. Iya, boleh Pak. Pengalaman saya begini yang saya lakukan. Satu formulir itu saya gunakan untuk beberapa kelas, atau satu formulir saya gunakan untuk satu kelas dengan waktu yang berbeda. Bagaimana caranya saya agar bisa mendeteksi kegiatan itu kapan? Maka saya buat di formulir itu ada token atau passwordnya. Saya tambahkan token atau passwordnya. Jadi ketika hari ini saya buat tokennya misalnya tanggal hari ini, formulir itu saya sebar, maka saya cek hanya tinggal saya sort tanggal hari ini saja, maka terdeteksi murid yang mengerjakan pada tanggal hari ini. Untuk besok saya ganti dengan tanggal besok. Kalau misalnya tanggal hari ini dengan tanggal yang sama dengan kelas yang lain, misalnya tanggal hari ini diikuti dengan kelas 10 IPA 1, tanggal hari ini dengan kelas 10 IPA 2. Jadi tokennya berbeda-beda semua, langsung dikirimkan link yang sama tapi token yang berbeda. Beda, iya. Ya, boleh. Jadi setting di tanggal berarti ya? Settingnya bukan di tanggalnya, Pak. Settingnya coba Bapak buka saya kan nggak bisa screen. Oh iya, siap Pak, benar Pak. Silakan Bapak buka dulu Google Formulir. Saya kan nggak bisa screen ini, kalau mau dikasih kesempatan saya bagi. Bapak buka Google Formulir. Iya Pak. Ya. Sudah Pak. Kelihatan nggak Pak? Google Form Pak. Silakan dibuka. Oh, Google Form. Iya, Google Form. Ya, itu baru ya? Yang baru, buat yang baru aja, Pak. Buat yang baru. Oke. Sekaligus kita akan belajar membuat passwordnya saja dan token. Iya, sip, mantap Pak. Sekarang di titik 3, di opsi 1 kan ada titik 3 paling bawah Pak.
titik 3 paling bawah. Oh, yang ini. Bawah, Iya, bawah. iya. Ya, ujung Ya. bawah. Di situ ada uh, bentar Pak. Atau Bapak buka, maaf, Bapak klik dulu di buat tanda plus aja dulu Pak. Buat tanda plus dulu, tanda plus. Klik tanda plus aja dulu, tanda plus. Oh, ini. Iya. Iya, silakan Oke. Bapak buat di situ ketikkan password atau token. Ketik aja, masukkan password. Password garis Oke. miring, ya. Password garis miring token. Oke. Oke. Nah, lalu yang paling bawah ya, Ini? diklik ya. Validasi respon. Ya, Ya, Bapak klik. udah. Nah, lalu Oh, sorry. ya. Di checklist. Iya. Checklist ya. Iya, Oke, validasi dah. respon. Lalu yang kolom angka diganti dengan teks. Yang kolom angka diganti dengan teks. Oke. Oke. Lalu di kolom teks Bapak isi password yang kita inginkan. Misalnya tanggal hari ini. Oh, Iya, tanggal oke, hari ini. oke. Tanggal hari ini 10 A1 misalnya. Tanggal hari ini. Tanggal hari ini. Iya, misalnya 02 04 04 10 A1. 10 A1. Lalu di Itu ya? kolom kanan di kolom terakhir, maaf password yang Anda masukkan salah gitu. Oh, gitu. Iya. Nah, token salah gitu. Iya, token Mungkin salah. Nanti ini kita kirim ke 10 IPA 1. Lalu kalau ketemu kirim lagi nanti kita buka lagi link ini, kita ganti password yang berbeda, dikirim ke IPA 2. Nanti ketika formulir yang sama, maka kita akan lihat responnya sama. Seperti itu. Terima kasih Pak Fani. Oke, terima kasih Pak Goodman, tambahannya luar biasa. Terima kasih Ya, Pak Goodman, tambahannya luar biasa nih, nambah ilmu ini kita. Betul Ya, Bu, nambah ilmu ini. Iya. Ya, Baru saya baru tahu kayak gitu. Iya. Atau dicek aja Pak, masuk review Pak. Coba dicek Ya. aja Pak. Bapak coba di Oke. iya, masukkan sudah simpan dulu formulir itu, simpan. Iya, coba dicek, masukkan password Oh, yang sorry, salah. ada yang lupa mungkin Pak, ada yang lupa Mbak barusan Pak. Ada yang lupa ininya Pak, wajib diisinya Pak. Iya, wajib diisi. Belum Iya, dicentang. iya, centang. Iya, coba di preview aja Pak. Masukkan password yang salah coba. Nanti ada keterangannya. Ya, kirim. Oh, iya, Password betul. token salah. Coba Ibu Bapak masukkan tadi apa tanggal hari ini? Iya, 10 A1. 02. Iya. 02 tadi. Oh, 02 ya? Iya, 02 04. 02 02 Pak. 02 04 20 Iya. 10 A1. Iya. Iya, A1 kirim. ya. 10 A1. Iya. Iya, kirim. Iya. 10 A1. Iya, bisa jalan sudah. Enggak ada 20-nya itu. Enggak ada 20 ya? Enggak. Nah, udah. Cek dulu. Nah, ya kan sudah. Iya, 10 A1. Iya, jadi pengalaman saya begitu Pak. Jadi daftar hadir online sekarang ini, link yang sama dengan token yang berbeda bisa saya cek murid-murid yang hadir. Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Oke. Luar biasa ilmunya Pak Goodman. Terima kasih Pak Goodman. Pertanyaan itu Sama-sama. mungkin menjawab Iya. jawab pertanyaan dari Pak Tri Yustanto. Semoga Pak Tri tadi memperhatikan juga. Dia bertanya tentang memasang token di GF. Oh, itu Oke. ada juga ya peserta yang menanyakan itu ya Bu Gus ya? Iya, Oke. kebetulan ada Atau di boleh chat. saya tambahkan lagi Pak. Tadi Pak, ada yang perlu saya tambahkan lagi tadi jawaban tadi pas saya ke kamar kecil tadi tentang batasan waktu. Ah, batasan waktu di begini. GC Pak. Ya, pengamalan saya pengalaman ya. Ya. Pengalaman saya membuat soal di Google Formulir kolaborasi dengan GC. Soal yang kita buat di GC, kita posting di soal yang kita buat di Google Formulir, kita post di GC. Di situ bisa memang kita setting waktunya mulai kapan, terjadwalnya kapan, selesainya kapan. Itu bisa di GC. Tetapi soal itu bisa dikerjakan murid tetap dengan status terlambat. Jadi soal itu masih tetap bisa dikerjakan dengan status terlambat. Bagaimana caranya agar soal itu tidak bisa dikerjakan seketika pas waktunya, misalnya kita kasih 2 jam, lalu soal itu tertutup, maka perlu tambahan di Google Formulir namanya pengaya. Pengaya itu form limiter. Iya, dengan menggunakan form limiter, maka soal itu bisa dikunci di Google Formulir. Jadi kalau sudah pas 2 jam, murid nggak bisa kerja lagi, sudah close. Ini ya Pak Goodman ya? Iya, di pengaya ditambahkan form limiter. Ini udah ada ini nih. Iya, betul Pak. Di silakan Bapak buka satu Google Formulir, saya coba bantu.
Gini Ya, Pak, coba saya Bapak klik buka biar komputer. langsung praktek. Bapak buka satu Classroom. Bapak Saya buka satu, Classroom ya. iya buka satu Google Classroom. Hmm. Iya. Lalu Buat. sudah ya oke. Lalu masukkan satu soal Pak. Masuk Bapak satu soal buat tugas kuis. Iya. Iya, masukkan satu formulir misalnya. Bebas formulir apa saja. Add-on Pak, add-on. Saya ambil dari Google Drive aja Pak ya. Boleh Biar Pak, cepat. silakan Pak. Iya. Oke. Ya. Sudah ditambahkan. Udah. Oke, silakan ditugaskan, dijadwalkan misalnya jam 9.20 Pak, atau jam 9 ditugaskan di atas Pak, di atas dijadwalkan. Oh ini. Oh, atau boleh kita due date dulu, due date jam. Due date tenggatnya. Iya, tenggat waktu misalnya hari ini jam 12 misalnya, hari ini jam 12. Ya, hari ini 12, dijadwalkan jam 10 Pak. Ditugaskan di pojokan atas. Ini? Iya, diklik. Iya, jadwalkan. Oh, ini belum diisi, Pak. Iya, judulnya belum diisi. Iya, dijadwalkan jam 10. Jadwalkan. Hari ini juga jam 10. Hari ini juga jam 10 tanggal 2, Pak. Oke. Ya, siap. Oke. Sekarang dijadwalkan hari ini jam 10. Berarti soal ini akan dikerjakan murid jam 10, selesai jam 12 di GC, tetapi kalau ada murid yang kerja jam 11, itu masih bisa dikerjakan dengan status terlambat. Nah, bagaimana caranya agar soal ini bisa dikerjakan di GC, tetapi close kalau sudah lebih dari jam 12. Maka Bapak buka di Google Formulir soal tadi. Soal yang Bapak buat itu buka di Google Formulir. Oke, masukkan add pengaya. Form limiter. Oke. Form limiter ini Bapak sudah ada form limiter. Add-on, ya. Oke, form limiter. Ya, add-on. Form limiter. Set limit. Oke. Ya. Limit yang di sini adalah jam 12-nya, Pak. Due date-nya yang kita isi. Oh, ini. Ya, situ ada date and time. Date time, ya, tanggal hari ini. 02. Nah, terus ya, due date-nya jam 12. Iya. 12.00 sesuaikan tadi. Set. Satu enter dulu. Iya. 12.00 masih AI mungkin ya. Iya. Iya, save, set. Balik ke satu lagi. PM mungkin ya. Iya, PM jam 12 itu ya. Ya, PM. Set. Enggak apa-apa deh. Enggak bisa ya, Pak. Anggap aja 12.05. Kasih aja toleransi jam 12.05. Mungkin masihnya 12.05 enggak apa-apa. Jadi enggak harus terkunci jam 12-nya. 12.05 PM. Oh, gini nih. Iya. 12 PM. Iya. 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 Nggak bisa diketik Pak ternyata Pak. Oh, nggak bisa diketik. Ya, langsung diketik. Nggak bisa diketik, harus diklik. Iya, oke Pak. Iya. Oke. Tinggal pesen berarti. Nah, jadi ini sekarang soal yang kita buat ini, murid kerjanya mulai jam 10, selesainya jam 12, baik di GC, langsung mereka terkunci, nggak bisa lagi mengerjakan apa-apa. Begitu. Iya, terima kasih. Itu tambahan saya. Terima kasih Pak Guna. Berarti tambahan pengayak mungkin Pak Guna ya? Iya, tambahan pengayak. Di GC-nya ada add-on, tambahan add-on. Tambah add-on, iya. Cara menambahkan add-on mungkin di sini Bapak Ibu. Setting ya? Ya, di setting. Titik 3. Yang titik 3, kemudian di sini ada add-on. Nah, Bapak Ibu klik nanti add-on. Nah, tinggal nanti di search add-on apa yang mau dibutuhkan gitu. Kalau tadi form limiter. Nah, ini. Tinggal diklik karena kebetulan di saya sudah ada, jadi sudah terinstall tulisannya. Kalau belum terinstall, ini harus install tulisannya di sini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin tambahan satu pertanyaan lagi Pak. Ya, mengapa Bu? Ini masih berkaitan dengan token tadi dari Pak Warsino.
kalau ujiannya di hari yang sama ada 7 kelas, untuk membuat token, apakah harus pakai 7 formulir gitu ya? Atau Ya. 1 tapi untuk 7 tadi? Pak Gunman bisa Oh, boleh. membantu Ya, jawab? makasih. Kalau kita membuat satu form, cukup 1 form dan 7 token, gitu aja. Jadi, misalnya kita kirim, kita siapkan aja dulu satu formulirnya, lalu tokennya kita buat beda-beda. Misalnya untuk kelas 10 IPA 1, ya kita misalnya begini, 10 IPA 1, formulirnya kita buka, masukkan tokennya, lalu kita bagi linknya, selesai. Lalu buka lagi linknya, ganti tokennya, kirim ke 10 IPA 2. Buka lagi linknya, buat lagi tokennya, kirim ke 10 IPA 3. Begitu dan seterusnya. Jadi link yang sama, kita ganti tokennya. Terima kasih, Pak. Kalau waktunya itu bagaimana, Pak? Apakah ketika ujian jam pertama masih berjalan, masih sudah bisa dibuat token untuk kelas yang lain begitu atau? Begini, kalau kita ingin membuat jadwalnya di GC-nya aja kita atur waktunya, kapan mau dimulai. Sesuai misalnya, saya hari ini buat di kelas itu terjadwal. Saya buat selalu, misalnya saya ngajarnya jam 7.08. Maka soal itu saya jadwalkan jam 7.08 agar bisa dikerjakan murid. Saya gunakan pasti terjadwal tadi. Ya. Jadi murid yang lain belum bisa buka kelas soal itu karena dijadwalkan pada jam mengajarnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk tokennya bisa dibuat 1 kali begitu ya? Iya, token bisa dibuat 1 kali. Iya, tapi kelas itu nggak bisa membuka soalnya. Token lain. Tapi saya khawatir kalau kita buatnya tokennya 1 kali, kelas yang lain, murid yang lain bisa kalau tahu gitu loh. Jadi lebih baik tokennya kita ganti di kelas yang lain, lebih aman. Satu lagi tambahan mungkin Pak ya. Kalau tadi kata Bapak katakan apa namanya, bikin tokennya sekaligus beberapa token, gitu Pak ya? Oh, iya, gini maksudnya gini tadi Pak. Kita buka linknya, lalu kita buat tokennya, ya kan? Lalu link yang kita buat token yang pertama tadi kita share ke kelas 10 IPA 1, selesai kan? Sudah. Ya. Lalu kalau kita ingin membuat token yang baru, kita buka lagi link itu lagi, kita ganti tokennya, kita kirim ke 10 IPA 2. Seperti itu. Kalau ingin token yang berbeda. Tetapi kalau ingin token yang sama di kelas yang berbeda, buka linknya, kita buat tokennya, lalu kita kirim di kelas yang berbeda dengan mengatur jadwalnya saja. Jadwalnya jam berapa, nah begitu boleh. Tinggal bagaimana mensiasati kerja Bapak Ibu. Oke, siap-siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Tambahannya luar biasa. Halo. Halo, ini ada pertanyaan di chat Pak, mungkin bisa dibahas dari Putri Haryani. Pak Fani. Ya, Bu Tri Hari gimana Bu? Link Google Form dibagikan ke GC. Apakah itu otomatis kalau anak ngerjakan, artinya tugas anak sudah diserahkan atau bagaimana? Oh, dalam bentuk link ya Bu ya? Iya, link Google Form dibagikan ke GC. Itu otomatis kalau anak mengerjakan artinya tugas anak sudah diserahkan atau bagaimana? Kalau ini dalam penilaian. Bentar. Artinya dia sudah punya soal di GF kali ya? Kalau misalnya sudah ada soal di GF, berarti kan bisa dilampirkan, Bu. Iya, dilampirkan. Jadi, yang dimasukkan bukan linknya gitu. Gitu, kalau di GF. Jadi yang dilampirkan itu bukan linknya yang disimpan di situ. Karena kalau linknya yang disimpan, nanti di GC-nya tidak akan terdeteksi. Dia sudah mengerjakan atau belum. Iya. Gitu. Berarti tidak otomatis menyerahkan tugas ya Pak, kalau linknya ya Pak ya? Iya Bu, kalau hanya link. Tapi langsung nanti di tugas itu diklik tambahkan atau lampirkan GF yang sudah pernah dibuat gitu. Seperti itu Bu. Iya. Ya mudah-mudahan Bu Tri Haryani. Saya tambah Pak ya. Saya tambah. Halo, saya tambah. Ya Bu, ya Pak. Begini, pengalaman saya pertama kali menggunakan GF dengan GC saya kolaborasi, saya menggunakan GC.
lalu link soal itu, link formulir itu, link soal itu saya tambahkan di tugas GC. Jadi begini Bapak Ibu, ketika murid mengerjakan kan dilihat dari GC, klik linknya. Berarti sekarang itu murid sedang mengerjakan soal kuis kita dari Google Formulir. Bagaimana caranya agar murid itu masuk di GC tapi tetap menyerahkan tugas. Murid wajib menyerahkan tugasnya di pojok kanan itu. Jadi murid tetap Pak mengklik menyerahkan tugas. Iya, jadi nanti jawabannya nanti, oh murid yang mengerjakan kuis juga wajib mengklik menyerahkan tugas di atau melaporkan saya sudah mengerjakan tugas, gitu, dilaporkan di Google Classroom sehingga terdeteksi murid yang mengerjakan tugas di Google Formulir dengan murid yang ada di Google Classroom sama begitu. Jadi dikhawatirkan tidak sama jika tidak mengklik saya mengerjakan karena mereka mengerjakan hanya di linknya di Google Formulir. Jadi kebanyakan murid saya seperti itu. Jadi pengalaman saya seperti itu. Jadi anak-anak saya selalu minta silakan kamu tetap klik menyerahkan kalau kamu sudah mengerjakan kuis di Google Formulirnya, tetapi di GC tetap tugas kamu adalah melaporkan. Istilah saya begini Pak, saya kasih kertas ulangan dikerjakan selesai, lalu mereka tidak menyerahkan ke saya, sama saja kan soal itu pekerjaan mereka nggak saya terima. Jadi mereka tetap, jadi mereka tetap mengerjakan soal. Setelah soal dikerjakan, mereka kembali kemana? Kembali ke kelas GC karena mereka mengerjakan di tempat duduknya masing-masing. Maka mereka tetap menyerahkan ke kelasnya. Itu ilustrasi saya kepada murid. Jadi mereka terekam di Google Classroom dengan di formulirnya. Jadi banyaknya murid mengerjakan formulir dengan banyak murid yang akses di kelas Classroom sama begitu. Sama. Iya. Oke. Mensiasatinya begitu ya Pak. Jadi setiap kali mengerjakan GF di link GC dia harus tetap menyerahkan tugasnya ya di GC-nya ya. Iya betul. Iya betul. Itu pengalaman yang saya lihat. Ada perbedaan. Oke, mudah-mudahan Ibu siapa tadi? Yang bertanya bisa mendengarkan dan memahaminya. Ibu Iis Haryanti, ya Tri Haryani. Bu Tri Haryani semoga mendengarkan penjelasan dari narasumber dan panelis. Ada lagi Bapak, ini terkait dengan link. Bu mau tanya dari Ibu Argita Muryani. Bu mau tanya kalau mau ambil link GF yang pakai Bitly. Ini Pak, silakan Pak. Baik. Kalau mau memperpendek link itu namanya ya. Iya. Ya. Saya harus ambil praktek kayaknya Bu ya. Boleh. Ya. Kita harus punya akun Bitly dulu nggak Pak itu Pak? Boleh punya, boleh enggak Bu. Oh iya. Itu. Saya buka Bitly-nya. Tapi Google juga ada Bu. Itu Google juga punya. Kalau Google itu gg.gg. GG gitu ya? Ya. GG. Nah, ini saya sudah coba buat beberapa link di sini ya. Dan kalaupun kita punya akun, itu akunnya free. Bisa menggunakan akun. Free. Mau upgrade boleh, tinggal bayar Bapak Ibu ya. Biasanya kita suka cari yang gratis aja gitu. Iya. Gitu. Kalau ada yang gratis ngapa harus bayar? Nah, saya biasanya ini menggunakan link kalau misalnya mau ulangan biar anak terlalu repot, kemudian link yang biar gampang lah ngingetinnya. Iya benar. Caranya sederhana kok Bu ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan mau buat link, ini misalkan nih, ini link yang mau kita buat, gitu. Kemudian kita klik kirim. Link penilaiannya kita klik kirim. Lalu kita buat link di sini. Formulirnya kita kirim, kita klik link. Nah, supaya nggak terlalu panjang, kita perpendek URL. Di perpendek URL tetap juga panjang. Namanya juga konsonan semua itu. Gitu. Kemudian kita klik salin. Iya. Nah, setelah itu tinggal masuk ke Bitly tadi. Nah, kemudian klik create. Sederhana kok. Klik create, paste di sini. Klik kanan paste. Nah, ini udah muncul.
Nah, kalau kita login, punya akun di Bitly, ini bisa kita edit belakangnya. Terserah mau apa, misalkan ulangan harian 1. Materinya persamaan kuadrat. Tinggal klik, kalau ini tinggal klik simpan, save, selesai. Kalau ini belum ada yang menggunakan, maka ini akan langsung hijau Bapak Ibu ya. Kalau saya klik save misalkan, nah link has been edited, berarti ini sudah selesai. Belum ada yang menggunakan link ini. Tapi kalau misalkan di sini saya misalkan PH1 saya coba gunakan yang lain. PH1 bangun ruang. Saya edit. Saya klik save. Nah, berarti belum ada yang menggunakan juga. Nanti yang kita bagikan ke anak-anak adalah link yang ini. Tinggal klik copy. Udah pasti di mana yang gitu ya. Bagikan gitu. Oke. Ini kalau pakai Bitly. Nah, satu lagi pakai gg.gg. Ini gg.gg. Ini juga sama, bisa login dulu, bisa langsung. Misalkan saya ambil linknya dari sini. Ke gg.gg. Saya paste. Kita klik customize link. Nah, ini mau apa, Bu? Linknya mau pakai apa belakangnya? Misalkan harian 1 PH1 BRSL gitu. Nah, DDGCK 2. Iya. Nah, tinggal klik shorten URL. Ini nggak perlu login kalau gg.gg. Nggak perlu punya akun. Klik shorten URL. Proses. Ini dia proses karena apakah sudah ada yang pakai atau belum gitu. Mendetek. Ya, lagi ngedetek. Sama ini proses. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai, ini biasanya akan yang muncul itu adalah satu linknya. Kemudian yang kedua, kalau di gg.gg kita bisa buat juga yang disebut dengan barcode. Itu. Kita bisa buat barcode di sini. Saya dapat ini dari Pak Ferili dulu. Bikin barcode di situ. Itu mungkin untuk cara membuat shorten URL. Oke, mudah-mudahan Bu Argita melihat dan mendengarkan penjelasan dari narasumber sehingga bisa dicobakan. Dan peserta lain juga bisa mencobakan. Yang selanjutnya mungkin Bu Desi ada pertanyaan dari yang mengangkat tangan? Ya, saya coba ini. Ya, coba dulu. Arjus Valentin. Banyak ini. Iya, banyak sekali, Bu. Pak Arjus Valentin, angkat tangan, mungkin mau bertanya. Halo? Halo, iya, halo. Bapak atau Ibu? Ibu. Oh, Ibu. Ibu, silakan Bu. Apa yang ditanyakan Bu? Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Minta maaf Ibu sebelumnya. Saya dari pembukaan memang sudah mau bertanya. Pertanyaan saya itu banyak sekali dari pertama. Tapi saya tidak pernah dikasih kesempatan, tapi bersyukur pagi ini bisa dikasih kesempatan. Beruntung Bu namanya. Berarti peluangnya. Iya. Ya, silakan Bu. Pertanyaan saya yang di chat saya sebut di sini saja Ibu ya. Ya, nggak apa-apa. Oh, ini ya pas bener ini sebenarnya Arjun Valentin ini ya. Apakah soal yang sudah dibuat harus disimpan itu ya? Di Drive, upload di Google Form. Kemudian apakah harus menginstal Google Form dulu untuk benar-benar HP? Terus yang berikutnya, apakah soal listening bisa di-include di Google Form? Karena kan kalau soal listening begitu Ibu ada
ada pic-nya, Audionya ya? Ya, ada picture-nya, ada teksnya, ada juga audionya. Jadi kalau dikirimnya ke siswa itu seperti apa bentuknya yang harus ada audio beserta teks dan picture-nya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, apakah Google Form harus selalu terkoneksi atau bertautan dengan Google Class? Ya, silakan Pak Fani. Cukup ya Bu pertanyaannya? Iya. Biar masuk ke ini duluan. Ya. Orang biasa dia, logat soalnya keluar. Silakan Pak Fani. Halo Pak Fani. Pak Gulman, Pak Eko nanti tolong dibantu ya kalau misalkan ada yang kurang jawaban saya. Baik Pak, baik. Ya. Saya jawab yang ketiga dulu Bu Sri ya. Ya, silakan. Untuk yang ketiga, apakah Google Form harus selalu include dengan GC? Jawabannya tidak, Bu, ya. Google Form bisa mandiri, harus menggunakan GC. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Ibu gunakan Google Form aja untuk ulangan harian, tidak menggunakan GC, itu boleh, Bu. Karena kemarin saya coba seringnya saya menggunakan GF itu untuk ulangan tapi tidak menggunakan GC. Itu yang pertanyaan ketiga. Pertanyaan kedua kaitan dengan soal listening. Ini pertanyaan yang sama dengan semalam. Kalau listening gimana? Boleh nggak? Yang saya tahu di sini kalau misalkan bisa menambahkan video atau audio ya, itu bisa ya Pak. Listening bisa kita tambahkan, tapi filenya harus dalam bentuk file video yang file video, karena di sini tidak ada file audio, yang ada kamera saja. Jadi file video seperti dari YouTube dan sebagainya. Jadi bisa dilampirkan di situ. Kalau gambar jelas sudah bisa kalau gambar. Gitu. Jadi kalau untuk listening bisa diubah dulu bentuk filenya ke dalam bentuk file video kalau nggak salah ya Bu ya. Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Gudban dan yang lainnya. Kemudian tadi pertanyaan pertama apa Bu tadi Bu? Mengerjakan Word itu tadi apa? Oh, dari Word ke GF ya Bu ya? Bisa dipindahkan nggak? Gitu. Di GF nggak gitu? Kalau yang apakah soal yang sudah dibuat di Word harus disimpan di Drive supaya bisa diupload di GF? Nah, ini yang memang sering jadi pertanyaan. Jadi ketika soal sudah ada di Word, itu tidak bisa langsung otomatis diupload jadi GF. Gitu ya. Tapi kita lakukan kopas sistemnya. Bentar Pak, saya potong ya? Pak. Maaf Pak, saya potong. Oh iya, boleh Pak, boleh silakan Pak. Ketepatan tadi pagi saya browsing bisa menjawab pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Valentin. Ibu Ajus Valentin. Iya, ketepatan. Memang selama 1 minggu ini setelah saya ditunjuk jadi mentor, saya berusaha untuk menjawab pertanyaan itu. Akhirnya ya syukur tadi pagi terjawab. Saya bisa. Tutorialnya begini. Saya belum sempat buat videonya. Soal yang di Word, yang kita buat di Word itu sekarang bisa diimport ke Google Formulir. Bisa. Ya, bisa diimport ke Google Formulir. Langkah pertama adalah saya menyebutkan langkah-langkahnya saja dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita coba langkah pertama. Soal yang kita buat di Word. Di Word itu kita... Ibu silakan dicatat atau Bapak Ibu peserta lain boleh mencatatnya. Saya buat langkah-langkahnya dulu. Dengan import Word ke GC, ke GF ya? Iya. Bagaimana cara mengimport Microsoft Word ke Google Formulir? Langkah pertama adalah soal yang pernah kita buat itu kita upload dulu ke Drive. Iya. Tetapi ada aturannya. Soal yang kita buat di Word itu ada aturan pembuatan soalnya tidak boleh numbering untuk nomor soalnya, tapi pilihan gandanya A, B, C, D, E harus numbering, diurutkan otomatis. Terus yang kedua, file yang di Drive tadi, file Word yang di Drive, kita buka dengan Google Dokumen.
dan kita simpan. Itu langkah kedua. Jadi soal yang kita buat di Word, yang kita upload di Drive, itu kita buka dengan Google Dokumen, lalu kita simpan. Oke, itu tugas kita sudah selesai untuk membuat soal di Word-nya. Sekarang kita buka Google Formulir yang baru. Dari Google Formulir yang baru, kita buka dengan add-on namanya Form Builder. Tadi kan Form Limiter. Sekarang pakai Form Builder. Form Builder. Nah, lalu kita buka file Builder, pembentuk ya, builder. Ya, builder. Ya, Builder, ya, form builder. Form Builder. Nanti di grup saya akan saya sampaikan di grup aula. Di aula akan saya buat langkah-langkahnya. Lalu saya ulang lagi ya, saya ulang lagi. Sekarang soal yang sudah kita buat kita buka Google Formulir, lalu lalu kita buat add-onnya, kita buka atau install Form Builder. Iya. Lalu setelah terinstall, maka kita buka file yang kita buat disimpan tadi di Google Dokumen. Lalu kita import. Selesai. Nah, begitu caranya Bapak Ibu. Halo? Iya. Jadi saya ulang ya, saya ulang lagi ya. Sepertinya Google ini memberikan kemudahan kepada penggunanya ini nih. Iya. Jadi soal-soal yang sudah kita buat bisa buat di Word bisa diimpor gitu ya. Ya, bisa diimpor di Google Form. Iya. Bahkan tadi pagi baru bisa saya utak-atik tadi pagi. Iya, baru bisa. Memang Pak Gurman, ini mungkin ya Pak Gurman ya. Pak Gurman ini mungkin ya? Iya, Google Form Builder ini ya, Form Builder. Oke, Pak. Kalau Bapak mau langsung praktek boleh, silakan. Oke. Coba dibuka Google Formulir. Form Builder, silakan. Form Builder. Saya install dulu Form Builder-nya, Pak. Oke, Pak. Kalau mau langsung praktek silakan, Bapak. Oh, ternyata di sini langkahnya ya. Iya. Buat 2 soal aja di Google Formulir di Word, langsung kita coba praktekkan langsung. Saya nggak bisa buat videonya soalnya. Kalau nggak ambil soal Word di Drive Bapak aja, Pak. Karena ada aturannya. Ada aturan harus diubah dulu, Bu. Nggak bisa sembarangan, Bu. Iya. Nah, sekarang Pak Fani silakan buka Word. Saya coba buat Word, ya. Buka Word dulu, saya bikin soal dulu, Pak. Iya, buat 2 nomor aja, Pak, yang gampang. Ya. Buat ya. Buka. Nah. Buat 2 nomor 1. Kalau buat soalnya langsung di Google Dokumen kira-kira bisa tidak itu? Oh, justru bagus kalau bisa buat soalnya langsung di Google Dokumen, langsung otomatis, Bu. Karena pertanyaan tadi bagaimana soal yang di Word langsung ke Google Formulir. Kalau Bapak Ibu buat soalnya di Google Dokumen, bagus langsung lebih cepat. Iya. Oke, 1 ya. 1 ya. A. Tadi nggak boleh pakai numbering soalnya. Iya, ini nggak pakai, Bu. Iya, untuk hanya pilihannya aja yang pakai. A, B, C kita langsung nomor 1, 2, 3 ya. A, C, D. Sorry. Sampai I aja, Pak. Oke. Oke, nomor 2, soal nomor 2. Ya, tambah numbering. Oke. Oke, optionnya. Ya. Ini sambil praktek aja. Oke. Simpan, Pak. Sekarang disimpan. Simpan aja Word ke GF gitu. Save dokumen aja. Iya. Saya simpan di sini aja. Pak, biar lebih cepat. Oke. Saya upload dulu ke GF ya. Iya. Ke Drive. Membuka Drive-nya, di-upload Drive. File. Ya. Iya. Mati yang Iya, sudah. L.
Ya, itu. Ya. Lalu klik kanan sudah disimpan, Pak. Klik kanan file tadi, open dokumen. Soal yang tadi yang di drive, klik kanan, Ya. klik Klik kanan, kanan, klik kanan, open dokumen. buka dengan Google Dokumen ya. Iya, Google dokumen. Iya. Oke. Ada fasilitas simpan, kalau nggak ada simpan otomatis sudah. Ya. Iya. Itu sudah tersimpan, Pak. Coba di file, pilih file, ada nggak nama simpan? Nggak ada simpan. Oh, ada simpan sebagai Google Dokumen ya, Iya, Pak. simpan sebagai Google dokumen. Simpan aja, klik, Pak. Oke. Maka tugas kita untuk upload soal ini sudah selesai. Sekarang Bapak buka Google Formulir. Google Formulir. Iya. Yang baru berarti, Pak ya? Iya, buka yang baru aja, Pak. Buat aja judulnya dulu, Pak, biar judulnya biar agak kelihatan soal latihan soal gitu ya, Pak. Formulirnya ada latihan soalnya. Formulirnya latihan. Buat judulnya nggak latihan Formulnya soal. Iya. yang ini. Iya. Klik aja latihan soal. Oke. Oke, kita anggap identitas sudah beres. Bapak sekarang masuk ke pertanyaan. Klik pertanyaan. Pertanyaan. Iya, yang di bawah. Ya, oke. Sekarang situ di posisi itu Bapak klik add-on. Iya, add-on tadi pengaya, builder. Builder. Iya. Builder, start. Iya. Pilih Google Doc yang di bawah, Pak. Google Doc yang di bawah. Ya, Google Doc, ya. Google Doc. Ntar akan muncul soal yang kita buat tadi nggak? Latihan ada latihan form builder ada iya, ini. Klik. Iya. Lalu select. Ya. Oke, coba Bapak scroll ke bawah. Scroll ke bawah yang ini ada di bawahnya. Ya, itu udah jadi 2 soal itu. Lalu import, Pak. Import selected. Iya, import selected. Udah, silakan Bapak klik ke bawah. Sudah jadi soalnya itu. Iya, jadi udah benar. Iya. Sip. Ya, itulah pembuatan soal. Ternyata sekarang soal Word bisa kita. Iya, makanya memudahkan itu tadi. Ya, Google memudahkan ini Pak Gunman. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi Pak Gunman saya baru tahu ini. Iya, Pak. Saya juga penasaran. Iya. Sama-sama. Kita tahun kemarin saya cari-cari nggak ada apa kayak ini. Iya, kita belajar dan berbagi, Bapak. Nah, itu Bapak. Seperti MN ya, Pak? Iya, Pak. B2MN. Iya. B2. Iya. B2MM. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Fani. Itu yang boleh saya. Iya, sama-sama Pak Gunman. Terima kasih juga. Ya. Oke, Bu Palintin, semoga puas terkait dengan pertanyaan yang diberikan. Masih ada Bu Desi yang angkat tangan? Ini mohon maaf Bapak Ibu kalau pertanyaan semua tidak tercover untuk diberi penjelasan ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan di kelas masing-masing pada wali kelasnya atau pada mentor di kelasnya. Pak Sadikin, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bisa masuk. Iya, Pak. Beruntung ya, Pak. Alhamdulillah. 251 peserta lain, Pak. Iya. Ini Bu mau bertanya. Iya, Pak, silakan. Saya sudah mencoba dengan Google Classroom. Sudah di ada kasus ini Bu. Halo? Iya Pak, lanjut. Iya. Saya menggunakan Google apa? Google Formulir dalam GS. GS ya. Anak-anak sudah mengirimkan jawaban. Sebagian ada yang tidak terekam di yang diserahkan. Ya, di keterangan diserahkan, diberikan, dinilai ya. Nah, yang sudah menyerahkan itu masih posisi ditugaskan statusnya, padahal anak-anak ya sudah menyerahkan gitu. Itu gimana bisa terjadi ya? Kendala apa itu Pak Fani terkait pertanyaan Pak Ikin tuh? Iya, tadi sudah dijawab sama Pak Fani itu ya. Ya, tadi sudah terjawab sebenarnya. Jadi gini Bu, tadi itu kalau
perhatikan. Jadi ketika siswa sudah mengerjakan, tadi mana ya? Ini dia. Saya coba buka dulu Bu ya filenya. Jadi pada saat siswa sudah mengerjakan, itu kan tampilan di akhir itu ada pilihan lihat nilai dengan yang satu lagi sebelahnya. Gitu. Kirim tugas. Nah, tampilan yang itu nggak diklik gitu sama anaknya. Iya. Gitu. Tapi saya coba buka dulu bentar Pak ya. Saya coba, saya harus masuk sebagai siswa berarti. Bentar Pak. Sebentar Pak, opennya tadi lupa lagi. Tapi nilai mereka sudah terekam Pak di drive. Di drive sudah terekam ya? Sudah terekam, cuman di apa namanya itu yang ditugaskan itu pas dilihat posisinya masih ditugaskan gitu. Ya. Nah ini Pak, bisa lihat layarnya Pak? Iya. Nah ini kan biasa anak ketika ini sudah dikirim, ya langsung lihat skor. Iya. Nah di sini nggak diklik nih, buka tugasnya. Oh buka tugasnya. Jadi ini harus diklik buka tugas Pak. Iya. Nah ini kalau ini tadi saya udah mengerjakan gitu ya. Ya kalau ini diklik buka tugas, maka otomatis tugas akan terkirim Pak. Iya. Nah, dia akan masuk ke sini, kembali ada yang diserahkan. Iya. Gitu. Diserahkan kembali. Jadi kuncinya di sini Pak, kuncinya di sini. Kenapa tidak terekam di GC? Karena anak tidak mengklik buka tugas. Iya. Gitu. Oke, udah jelas ya Pak Ikin ya. Tapi nilai sudah terekam ya. Iya, nilai sudah terekam. Nilainya sudah terekam, tapi rekaman anak sudah ngirim tugas atau belum tidak terekam di GC karena belum klik buka tugas gitu. Anak langsung lihat skor mungkin Pak. Iya, itu biasanya gitu. Ya, udah ya Pak Ikin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan perlu dicoba itu Pak. Iya. Segera dicobakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam. Ada di chat ini Pak terkait pertanyaan Ibu Niluh. Selamat pagi Bapak Ibu, Pak Fani saya mau tanya tadi di GC kalau buat kuis pilihan ganda untuk menulis nilai A sampai E apa yang diklik. Ini mungkin plus optionnya itu tadi ya Pak ya? Iya, untuk option tinggal sama kan ya, pilihan ganda kan sama dengan GF ya? Iya. Caranya di option A sampai E, option pilihannya ini kayaknya. Jadi kalau menentukan option pilihan A, B, C-nya itu tinggal ditambah aja. Tinggal diklik aja bagian yang mau kita ketik gitu. Iya, optionnya ya A, B, C, D, E gitu. Gitu. Oke, dan apa bisa langsung kita sambungkan kuis di GC ke kuis di sini nanti aja ya? Iya, boleh. Itu nanti aja bagiannya beda. Iya, bagiannya kuis. Bagian kuis kalau itu. Oke, mungkin dari Bu Desi, silakan Bu Desi, masih adakah? Ini kita masih punya waktu sekitar 5 menit untuk sampai waktu akhir dari sesi 1 ini Pak. Ya. Silakan Bu Desi, mungkin ada 1 atau 2. Ya, yang angkat tangan banyak sekali. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau tidak bisa ini semuanya. Semoga pertanyaan-pertanyaan mereka sudah terwakili oleh Bapak Ibu yang bertanya Bu, yang punya kesempatan bertanya. Ini dari tadi angkat tangan, coba saya buka Pak Miftahudin Udin.
Halo. Halo. Pak Miftah, silakan Pak. Halo. Halo Pak, silakan. Sudah terdengar Pak. Terdengar. Sudah Pak, ayo Pak. Terima kasih. Gini Bu, saya ada kesulitan ketika saya membuat soal Fahmul Masmu'. Kebetulan saya mengajar bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris itu listening comprehension. Ya. Nah, kesulitan saya itu gini. Jadi saya dalam soal kuis itu kan settingannya selalu bahasa Inggris. Satu soal itu satu instruksi lah katakanlah itu untuk satu soal namanya item soal di bawahnya langsung option A, B, C itu. Nah, bisakah misalkan ada paragraf yang saya dengarkan, saya unggah dari file saya. Oh, itu untuk soal solusi. Putus-putus ya suaranya. Iya, solusinya bagaimana? Jadi saya masih bingung. Atau memang settingannya selalu bahwa saat saya dengarkan satu soal saja gitu. Kalau biasanya kan saya pakai rekaman. Halo, saya punya rekaman banyak, jadi kalau bisa saya manfaatkan untuk soal kuis. Gitu. Oh, rekamannya berupa video atau audio, Pak? Ini kayaknya yang tadi sudah dijelaskan. Bu Fani. Ya, Pak Fani ya? Iya, betul, Bu. Jadi kalau rekamannya dalam bentuk video, ya Pak ya. Kalau rekaman bentuknya video, itu bisa digunakan untuk listening. Saya kan belum apa, soalnya suaranya putus-putus. Audio, Pak. Audio ya? Bentuknya audio, Pak. Audio, oke. Halo? Pak Gudwan, ada tambahan nggak Pak? Bentuknya audio. Kalau audio itu bisa masuk ke audio, jadi bukan video, bukan. Iya, saya minta maaf selama ini belum pernah saya praktekkan ya, jadi saya belum bisa jawab. Iya. Oke deh. Iya, belum pernah saya praktekkan. Karena soal matematika jarang pakai audio. Karena yang kalau audio sih memang saya belum pernah pakai. Tapi yang pernah saya pakai itu kemarin bikin soal listening, tapi diubah dalam bentuk video dulu. Gitu. Karena di situ MP3-nya nggak, kalau video masih support di GF gitu ya. Kalau video. Ya. Oke. Iya, mungkin saya tambahkan. Misalnya bisa nggak misalnya audio itu diunggah dulu ke drive kita gitu. Nah, terus linknya aja masukin dibagi kayak gitu. Nah, kalau itu belum saya coba, Bu. Nah, mungkin bisa juga itu dicoba gitu loh. Nah, siapa tahu bisa. Kalau dicoba mungkin bisa gitu. Tapi yang pasti saya jadi tautan jatuhnya. Kalau kemarin pengalaman saya sama seperti Pak Fandi. Jadi dari audio saya buat video dulu pakai KineMaster, kemudian ke YouTube, baru masuk ke GF. Oh gitu. Iya. Jadi selama ini mungkin kalau saya bukannya mengusahakan satu soal untuk satu rekaman saja, belum bisa untuk satu rekaman untuk 2 soal master, saya belum bisa, belum ada solusi. Maaf Pak Miftahudin, suaranya putus-putus, jadi kami agak sulit menangkap. Terima kasih penjelasannya Pak. Iya. Ya, sama-sama Pak. Oke, mudah-mudahan kita dicoba ya Pak, dicoba itu tadi beberapa alternatif dicoba. Siapa tahu kan kita bisa mengeksplor malah penemuan itu. Oke, saya rasa untuk waktu kita sudah cukup ya, udah 10 nih. Bapak Ibu peserta
DDGC2. Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir sesi, akhir kegiatan pada kesempatan pleno 2 Kamis 2 April 2020 ini. Pada sesi kita sudah melewati kegiatan kita dari pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan sangat-sangat detail sekali apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita dan juga panelis-panelis kita, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Fani dan Bapak Ibu panelis lain dapat memberikan manfaat yang besar sekali buat meningkatkan kualitas diri kita menjadi pendidik-pendidik yang berkualitas. Alhamdulillah kita bisa bersama, dan mohon maaf apabila dalam memandu acara ini saya ada kekurangan. Silakan Pak Fani ditutup terkait dengan kegiatan kita pada sesi ini. Ya, terima kasih Bu Anang. Bapak Ibu peserta DDGC Ki 2 Matematika Nusantara. Untuk penyampaian materi hari ini saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas sehingga mau mencari lagi dari sumber-sumber yang lain. Terima kasih juga kepada teman-teman mentor yang sudah membantu menjelaskan kasus-kasus yang muncul di pertanyaan hari ini. Demikian saya tutup dengan alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fani. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Amin. Juga kepada panelis Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila dalam memandu acara saya terdapat kekurangan dan kelalaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sepenuhnya saya kembalikan kepada host Ibu Kus Endari. Silakan Ibu. Baik, Bu Endang, terima kasih. Tadi sudah ditutup oleh Pak Fani dan juga Ibu Endang ya. Bapak Ibu peserta semuanya, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya di room kali ini. Pertanyaan begitu banyak dan angkat tangan juga banyak. Mohon maaf sekali jika kami tidak bisa memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, saya akhiri. Terima kasih sekali lagi dan semoga berkah apa yang kita pelajari bersama pada hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.